Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dinar dan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asyifa Khairunisa dengan NIM 235132334 SV2202. Saya di sini akan mempresentasikan hasil website saya yang bernama Sibasgama yang memiliki kepanjangan Sistem Informasi Bank Sampah Gajah Mada. Tujuan dari website Sibasgama ini sendiri yaitu yang pertama yaitu memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara menukarkan sampah dengan uang sehingga sampah dapat didaur ulang dengan baik. Dan yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, kebutuhan klien seperti apa sih untuk website kami? Yang pertama yaitu klien membutuhkan platform yang terintegrasi untuk mengelola proses penukaran sampah dengan uang. Dan yang kedua yaitu klien membutuhkan platform yang mudah diakses dan digunakan oleh semua masyarakat. Dan apa aja sih permasalahan yang coba di-cover dari website saya? Yaitu sampah yang tidak terkelola dengan baik. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan dan memberi tahu mengenai visual dan kode dari website Sibasgam itu sendiri. Berikut tampilan awal dari website Sibasgam itu sendiri. Dan mengenai kodenya sebagai berikut. Jadi pada tampilan awal website Sibasgam itu sendiri terdapat CSS eksternal ini yang bernama depan.css dan juga terdapat link Bootstrap 5 yang saya letakkan di bagian tag head. Kemudian pada tag body terdapat kelas call SM4. Kelas ini terdapat di kelas Bootstrap yang bertujuan untuk mengatur lebar kolom menjadi 4 dari 12 kolom yang tersedia dalam grid sistem Bootstrap. Kemudian terdapat elemen A untuk memberikan tautan link apabila jika pada kata location diklik maka akan merujuk ke link yang saya lampirkan. Namun pada website ini saya belum melampirkan link apapun di bagian location. Kemudian masuk ke bagian navbar. Jadi navbar di sini saya membuat sebuah tombol navbar apabila ketika tampilan website ini di dalam bentuk mobile akan terdapat sebuah tombol yaitu yang bernama navbar toggler. Dan di sini juga ada database toggler itu bertujuan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Kemudian di sini juga ada area expanded. Pada kode ini area expandednya bernilai false yang dimana itu tuh elemen yang dikontrol tidak sedang diperluas. Apabila website ini sedang diperluas maka value di sini akan berubah menjadi true. Kemudian di bagian kelas collapse navbar collapse ini digunakan untuk mengelompokkan dan menyembunyikan elemen-elemen navbar saat layar berukuran kecil. Dan di sini saya juga membuat kelas item, nav item, yang saya gunakan untuk isian navbar saya terdapat home, about us, service, customer, contact us, dan ada login dan sign. Namun pada website saya ini di bagian navbar ini belum saya berikan sebuah link dan hanya di bagian login dan sign up ini saja yang saya berikan sebuah JavaScript yang dimana apabila login dan sign up ini diklik maka akan memunculkan sebuah pop-up yang berisi pesan mohon maaf fitur ini belum tersedia. Melampirkan sebuah JS script berikut linknya dan yang ini yang kedua yaitu juga JS script. Dan untuk yang terakhir ini yaitu sebuah link Bootstrap script. Kemudian lanjut ke database-nya sendiri, saya membuat tabel users, jenis sampah, transaksi, item sampah, testimoni, dan kontak us. Berikut juga saya lampirkan mengenai memasukkan data tabel ke users, ke jenis sampah, dan ke tabel transaksi. Di tiap-tiap tabel saya melampirkan 10 data pengguna. Selanjutnya pada bagian testimoni, untuk tampilannya yaitu yang ini. Di bagian eksplorasi Basgama ini, saya memberikan sebuah tombol testimoni yang dimana ini jika diklik, maka akan muncul tabel mengenai testimoni user dalam menggunakan website Sibasgama ini. Untuk kodenya yaitu saya menggunakan CSS eksternal juga yang saya beri nama style.css dan saya membuat sebuah tabel dengan nama border dengan mana untuk tag TR sendiri ini itu
memiliki fungsi untuk mendefinisikan baris tabel, dan tag th ini mendefinisikan cell header dalam tabel. Jadi dalam tabel untuk testimoni ini terdapat 3 kolom, yaitu testimoni ID, user ID, dan testimoni. Berikut yaitu kode PHP-nya. Pada kode ini bertujuan untuk mengatur koneksi ke server MySQL dan database saya yang bernama db_sampah. Dan untuk kode ini bertujuan untuk membuka koneksi ke database MySQL. Apabila tidak sesuai yang diinginkan, maka akan koneksinya akan gagal. Apabila sudah koneksinya berhasil dilakukan, maka akan menjalankan sebuah query, yaitu select bintang from testimoni ini, yang bertujuan untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel testimoni. Kemudian pada kode ini, yaitu digunakan untuk hasil array dari query akan disimpan ke dalam testimoni. Dan untuk yang TR ini, yaitu ini mengambil nilai dari kolom testimoni ID, user ID, dan testimoni. Selanjutnya saya akan menjelaskan di tampilan yang service, yaitu tampilan utama dari website ini. Jadi apabila user ingin menyetorkan sampahnya dapat melakukan di tombol berikut. Jadi apabila tombol ini diklik, maka user akan memasukkan identitas dan sampah apa aja yang akan disetorkan. Dalam proyek kali ini saya belum bisa untuk melampirkan sebuah fitur tersebut, jadi saya hanya melampirkan sebuah hasil data transaksi sampahnya saja. Dan di mana untuk data berikut adalah kode dari transaksi sampah. Di bagian sini tentu saja kita perlu membuat koneksi di MySQL dengan database saya yang bernama db_sampah. Kemudian mengecek koneksi. Apabila koneksinya tidak sesuai, maka akan error. Dan saya di sini juga ada query kompleks dengan join dari beberapa tabel, yaitu untuk menampilkan nama user, nomor telepon, alamat yang diambil dari tabel user, dan menampilkan nama sampah, harga, weight dari tabel jenis sampah. Dan juga saya akan menampilkan total harga dari weight tabel item sampah dikali dengan harga dari tabel jenis underscore sampah. Kemudian ada juga tanggal penyetorannya yang diambil dari tabel transaksi. Maka untuk menjoinkannya yang pertama yaitu tabel user dijoinkan dengan tabel transaksi yang dimana primary key-nya yaitu user ID ini dijoinkan dengan tabel transaksi yang memiliki foreign key yaitu user underscore ID. Kemudian saya juga akan menjoinkan tabel transaksi dengan item underscore sampah yang dimana pada tabel transaksi memiliki primary key transaksi underscore ID dan di bagian item underscore sampah juga memiliki foreign key yang bernama transaksi underscore ID juga. Dan saya juga menjoinkan kembali di bagian tabel item underscore sampah dan jenis underscore sampah yang dimana di bagian tabel item underscore sampah terdapat primary key yang bernama sampah underscore ID dan di bagian tabel jenis underscore sampah terdapat foreign key sampah underscore ID. Kemudian hasilnya akan disimpan di bagian sini. Selanjutnya saya membuat tag HTML untuk membuat visualisasi datanya yang saya tambahkan CSS eksternal yang saya beri nama style.css. Kemudian saya membuat tabel dengan border 1, lalu saya membuat TR untuk mendefinisikan baris pada tabel, dan tag TH untuk mendefinisikan cell header dalam tabel. Jadi di bagian kolom tabel nantinya saya akan memberikan nama-nama berikut. Dan di sini terdapat kode while, itu digunakan untuk menginisialisasi loop yang akan berjalan selama masih ada baris data yang bisa diambil. Kemudian mengambil baris tersebut dari nama-nama kolom yang ada di kolom MySQL. Berikut adalah kolom-kolom yang ada di MySQL dan dari tabel-tabel yang kita joinkan, yang saya joinkan tadi. Apabila tidak ada, maka akan memunculkan sebuah pesan belum ada transaksi. Dan ini saya berikan sebuah, dan ini adalah CSS eksternal saya di bagian awal website saya. Berikut adalah style.css yang dimana ini itu CSS eksternal untuk visualisasi kedua data saya, yaitu yang di testimoni dan di transaksi. Berikut yang bisa saya sampaikan, apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.